wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkahan limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam majelis daurah Tuhfatul Atfal yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga sampai kepada kita dan seluruh kaum muslimin yang ada di ini hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, kali ini dalam daurah Tuhfatul Atfal kita telah memasuki pada pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi yang telah tercantum dalam hadisnya yang insyaallah juga termasuk dalam materi ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta'u aw abtar." Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita mulai daurah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Karam Ustaz Muhyiddin Al-Tabli, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wal akhawat fiddin, para asatidah wal ustadzat, para syekh dan syekhah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan daurah syarah Tuhfatul Atfal, dan pada hari ini insyaallah kita akan mulai masuk pada matan Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran, di mana Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihina fid dharain, amin. Beliau mengawali perkataannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang telah mendengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim barusan ataupun sebelumnya, maka berarti telah tersambung matan pertama, sanad untuk matan pertama dalam kitab Tuhfatul Atfal. Tersambung sanadnya melalui as-sama'. Yang telah mendengar berarti semuanya tersambung melalui as-sama', dan ini merupakan ketersambungan sanad yang paling berkualitas, yang paling tinggi kedudukannya. Jadi Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala mengawali perkataannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini tercantum baik dalam naskah-naskah, juga tercantum dalam syarah yang beliau susun sendiri. Apa judul syarah yang beliau susun? Apa judul syarah yang beliau susun?
Fathul Aqfali bi Syarhi Tuhfatil Atfal. Nanti ketika akan membaca matan yang mustaran, biasakan di antara adab majlis sama' atau majlis arad, yang pertama adalah mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin minimal, atau muqaddimah hamdalah yang lain yang biasa antum baca ketika akan khutbah, ketika akan pidato, ketika akan ceramah, bebas. Minimal alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah sependek-pendeknya. Kemudian juga di antara adabnya adalah dianjurkan untuk mengucapkan sholawat. Ya, bismillah itu sudah pasti, karena di sini kalau bismillah nggak perlu dijaharkan, tidak masalah. Tapi kalau mau dijaharkan tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, itu seminimalnya segitulah. Dengan tentu saja variasi yang berbeda-beda dipersilahkan. Ada basmalah, hamdalah, kemudian salawat kepada Nabi. Dan kalau sudah salawat kepada Nabi, maka dianjurkan untuk melanjutkan kepada ahlul baitnya dan juga kepada para sahabatnya. Kalau misalnya kita mengawali atau membuka sesuatu dengan salawat, namun salawatnya itu hanya kepada Nabi, tidak melanjutkan kepada ahlul bait, tidak berlanjut kepada para sahabat, ini para ulama mengatakan salawat yang buntung, salawat yang terputus, ya, belum selesai salawatnya. Kapan selesai? Setelah kita mengucapkan salawat juga kepada keluarga beliau dan juga para sahabat. Setelah itu kita mendoakan an-nazim, mendoakan penyusun syair, mendoakan kalau kitabnya kitab hadis berarti mendoakan penyusun hadisnya, kalau kitabnya kitab fikih berarti mendoakan penyusun fikihnya, seminimalnya rahimahullah atau ridwanullah alaih. Misalnya kita mengatakan saya akan membacakan matan Tuhfatul Atfal yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, seminimalnya. Atau Al-Imam Al-Jamzuri radhiyallahu an, atau Al-Imam Al-Jamzuri ridwanullah alaih, dan doa-doa semisalnya. Boleh juga kita tambahkan dengan doa untuk beliau dan juga untuk kita, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairinas salihina fid dharain. Ini kami dapatkan atau kami mendapatkan pengajaran, diajarkan doa ini dari Al-Ustadz Fadil Al-Makki, Fadlul Fadli, panggilannya Ustadz Fadil Al-Makki, Al-Atshi, beliau orang Aceh, kemudian lama di Saulatiyah di Mekah. Seumuran dengan saya, cuma beliau ilmunya jauh lebih tinggi. Dan saya belajar beberapa kitab kepada beliau, diantaranya mengkhatamkan kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan beliau mengajarkan ketika akan membaca matan atau majlis sama' atau majlis arad, maka biasakanlah untuk membaca nafa'anallah. Untuk apa nafa'anallah artinya? Semoga Allah memberikan kita manfaat bi'ulumihi, dari ilmu-ilmu penulis tersebut, wa bi'ulumikum, dan juga ilmu antum sekalian yang hadir di sini, wa bi'ulumis sairinas salihin, dan juga mendapatkan manfaat dari ilmunya orang-orang yang saleh. Manfaat di mana? Fid darain. Apa fid darain? Dunia dan akhir. Apa manfaat ilmu di dunia? Apa manfaat ilmu di dunia? Manfaat ilmu dunia itu dua. Yang pertama, mengangkat kejahilan untuk diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kejahilan pada orang lain. Jadi niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah saat antum berniat untuk mengangkat kejahilan pada diri antum dan untuk mengangkat kejahilan pada diri orang lain. Jadi semangat untuk mengajar itu termasuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi kalau misalnya antum, kenapa antum menuntut ilmu? Karena saya pengen ngajar. Itu adalah termasuk niat yang ikhlas, niat yang benar. Kenapa antum menuntut ilmu? Karena saya nggak tahu dan saya mesti tahu agar saya bisa melaksanakan ibadah dengan benar, agar saya bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu termasuk niat yang benar, niat yang ikhlas. Itu adalah manfaat di dunia. Adapun manfaat ilmu di akhirat tentu saja yang pertama menggugurkan kewajiban kita, karena menuntut ilmu adalah wajib hukumnya, juga menambah timbangan amalan kebaikan kelak di akhirat.
dan juga tentu saja kita berharap dengan menuntut ilmu kita dimudahkan menuju surga. Kemudian kita juga berharap ada kafarah, meruntuhkan bangunan dosa yang mungkin telah kita bangun. Kita runtuhkan bangunan dosa tersebut. Kemudian juga kita berharap dengan menuntut ilmu kita dikumpulkan bersama para ulama dan para nabi di akhirat kelak. Dan manfaat-manfaat lain yang bisa kita kumpulkan. Kita kumpulkan niat tersebut dalam niat menuntut ilmu. Jadi nanti kalau ada yang mau saran, misalnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Boleh pakai, setelah itu boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Biasanya kalau santri, fahadhihi manzumati tuhfatil atfali linnazim al-imam Sulaiman al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumiha bi'ulumikum bi'ulumis sayrin as-sarin fid darain qala an-nazim. Atau bahasa Indonesianya, setelah kita mengucapkan hamdalah, salawat dan bismillah, hamdalah dan salawat, kemudian kita berkata, aku atau kami akan membacakan matan Tuhfatul Atfal yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil sayyidina salina fid darain. Kemudian kita berkata, Al-Imam Al-Jamzuri atau An-Nazim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian dilanjutkan, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Baik. An-Nazim mengawali syair ini dengan mengucapkan basmalah. Al-basmalah, lamnya satu. Al-basmalah itu nama lafaz. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang lebih utama? Bismillah tanpa Ar-Rahmanirrahim atau Bismillah dengan Ar-Rahmanirrahim? Maka kebanyakan ulama menilai yang lebih utama adalah Bismillah dengan Ar-Rahmanirrahim. Kenapa? Karena demikianlah yang tercantum dalam Al-Quran. Karena demikianlah yang tercantum dalam Al-Quran. Maka kita mau azan, kita mau berwudu, kita mau makan, kita mau duduk, kita mau berdiri, kita mau belajar, kita mau berbicara, apapun itu aktivitasnya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminimal-minimalnya. Dan An-Nazim mengawali syair ini dengan mengucapkan basmalah, artinya adalah beliau menyusun bait-bait syair ini dengan mengharap keberkahan atau memohon pertolongan pada Allah Azza wa Jal dengan basmalah. Jadi seakan-akan beliau mengatakan, aku menyusun syair ini hanya mengharap ridha Allah. Aku menyusun syair ini hanya mengharap keberkahan dari Allah. Itu makna dari bismillah. Abda'u, aku memulai perkara ini dengan ismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memulai syair ini dengan basmalah dalam rangka berqudwah. Apa berqudwah artinya? Mengambil teladan. Berteladan kepada siapa? Kepada Al-Quran. Karena lafaz yang pertama kali ada dalam susunan Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Betul bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa lafaz yang pertama kali disusun dalam susunan Al-Quran bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, namun Bismillahirrahmanirrahim pada awal suratul Fatihah. Artinya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita, kapanpun kita akan berbicara, kapanpun kita akan menulis, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Al-Qur'an. Dan selain itu, selain berteladan kepada Al-Qur'anul Karim, maka beliau juga rahimahullahu taala mengamalkan sebagai bentuk pengamalan dari hadis-hadis. Banyak sekali hadis-hadisnya yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah maka akan terputus atau tidak sempurna di hadapan Allah atau hilang keberkahannya. Dan hadisnya Masya Allah tadi sudah dibacakan oleh akhuna Dahfa hafidhahullahu ta'ala. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin, setiap perbuatan atau segala sesuatu,
kullu amrin, segala urusan, dzibalin, yang baik, la yubda, apabila tidak dimulai, fihi, di dalamnya, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada ar-rahmanirrahimnya dalam hadis ini, ya. Jadi bukan hanya bismillah saja, lanjutkan ar-rahmanirrahim. Fahuwa aqta', maka akan terputus, au abtar, atau buntung, au ajdam, dalam riwayat yang lain. Abtar, aqta', ajdam. Dan hadis ini ada kelemahan. Artinya secara sanad dia dhaif kalau sendirian. Tapi karena banyak, walaupun lafadznya berbeda-beda, namun maknanya sama. Oleh karena itu, seminimal-minimalnya kedudukan hadis ini adalah hasan li ghairihi. Apabila ada hadis yang satu jalurnya lemah, namun yang meriwayatkannya banyak dan kelemahannya tidak parah, orang yang meriwayatkannya ini mungkin pelupa gitu ya. Atau dia kurang menjaga muru'ah. Jalur yang lain dia ini nggak hafal, harusnya pakai kitab terus gitu kan. Hadis-hadis yang lemah. Namun bukan pendusta semuanya. Bukan pendusta semuanya, maka dia bisa naik derajat menjadi hasan. Hadis yang lemah apabila banyak, jalur-jalurnya naik derajat menjadi hasan. Istilahnya hasan li ghairihi. Dhaif li dzatihi, dhaif untuk jalur sendiri yang dia milikinya, namun hasan li ghairihi. Namun dia menjadi hasan karena banyaknya kesaksian yang menguatkan hadis ini. Maka minimal hasan li ghairihi hadis ini. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah hadis ini dhaif atau hasan li ghairihi? Kalau kita sudah mengetahui seluruh jalur yang ada. Maka kalau baru baca satu hadis dhaif, wah, jangan langsung bilang dhaif. Bisa jadi ada jalur lain yang menguatkan, yang tidak kita ketahui. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, salah seorang ulama ahli fiqih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan ulama di zamannya di dunia, bukan hanya rujukan ulama di Nusantara saja, tapi rujukan sedunia. Kitab-kitab beliau dipakai sebagai pembelajaran dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, baik itu di Mesir, di Yaman, di Saudi, dan tentu saja di Indonesia. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab Kashifatus Sajjah fi Syarhi Safinatin Najah, beliau mengatakan maksud dzibalin, balin itu artinya miliki nilai baik atau mulia. Jadi urusan yang disunnahkan atau yang dianjurkan di dalamnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah perkara yang bukan haram dan juga perkara yang bukan makruh. Jadi perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang sunnah, atau perkara-perkara yang wajib dianjurkan dengan sangat ditekankan untuk senantiasa mengucapkan basmalah di dalamnya. Perkara yang baik apapun itu, yang mubah, seperti misalnya buang air besar, ini mubah, makruh atau haram? Mubah, makruh atau haram? Mubah. Siapa yang bilang buang air besar haram? Kalau buang air besar haram atau haram, dosa berarti setiap kali buang air besar. Kalau makruh berarti lebih baik tidak diamalkan, atau tahan berarti lebih baik. Seumur hidup menahan buang air besar. Gimana ceritanya? Ya, perkara yang mubah. Maka berarti dianjurkan dong mengucapkan bismillah. Ya bismillah, bismillah. Tapi ternyata ketika kita akan masuk toilet, bismillah dulu baru doa, memohon perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa kok bismillah dulu baru ta'awudz? Sedangkan kalau baca Al-Quran ta'awudz dulu baru bismillah. Kenapa? Karena masuk toilet ini walaupun mubah sesuatu yang rendah, maka yang paling mulia harus didahulukan. Yang paling mulia sudah didahulukan, basmalah yang paling tinggi, kemudian ta'awudz, a'udzu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ini termasuk ta'awudz. Kemudian baru masuk melalui kaki kiri terlebih dahulu. Sedangkan Al-Quran sesuatu yang sangat mulia, maka isti'adzah yang kedudukannya di bawah basmalah harus didahulukan sehingga nanjak.
Isti'adzah, kemudian basmalah naik mulia, kemudian Al-Quran yang lebih mulia lagi. Masuk toilet, sebaliknya turun. Basmalah, isti'adzah, masuk toilet. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi sesuatu yang mubah dianjurkan mengucapkan basmalah. Apapun itu. Sehingga bisa menjadi pahala dan berkah. Wah, ternyata BAB bisa mendatangkan keberkahan. Iya, kalau ada doa di dalamnya. Ternyata BAB bisa mendatangkan keberkahan. Sesuatu yang dianggap hina oleh manusia bisa mendatangkan keberkahan. Apalagi sesuatu yang lebih besar daripada itu. Mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mau main futsal misalnya, perkara yang mubah, makruh atau haram? Mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pokoknya semua perkara yang mubah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang sunnah ataupun yang wajib. Lalu bagaimana apabila membaca basmalah sebelum perkara yang makruh? Hukumnya apa? Maka membaca basmalah sebelum perkara yang makruh menjadi makruh. Membaca basmalah sebelum yang makruh maka menjadi makruh. Misalnya merokok, kita ambil hukum yang makruh. Sebagaimana hukum kebanyakan ulama. Mau merokok, basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ngerokok. Maka basmalahnya makruh, merokoknya makruh, jadi dapat dua kemakruhan. Dan kalau ada niat melecehkan basmalah, dia sudah tahu hukumnya makruh, namun sengaja mengucapkan, maka jatuh kepada keharaman. Lalu bagaimana apabila akan melakukan yang haram, membaca basmalah? Merokoknya tadi makruh, tapi gara-gara dia mempermainkan basmalah jadi haram ya. Lalu bagaimana kalau perkaranya yang haram? Misalnya mau nenggak miras. Supaya dosanya berkurang, dia mikirnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Blak, 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 blak. Mabok. Bukannya dosanya berkurang, malah nambah. Minum mirasnya haram. Baca basmalah sebelum minum mirasnya haram. Jadi dua keharaman. Apabila dia sudah tahu minum miras itu haram, dan dia juga sudah tahu hukum basmalah sebelumnya adalah haram, namun dia sengaja melakukan itu semuanya untuk melecehkan hukum Islam, maka bukan hanya haram tapi berpotensi murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena mempermainkan sesuatu yang terlarang bagi syariat. Mau korupsi misalnya, bismillahirrahmanirrahim, supaya nggak ketahuan. Bukannya nggak ketahuan, malah nambah dosa. Ya, mau merampok, bismillahirrahmanirrahim. Mau nyongkel kunci motor gitu ya, bismillah. Nah, ya, malah nambah dosa. Jadi basmalah itu bisa sunnah hukumnya, bisa wajib hukumnya, bisa makruh hukumnya, bisa haram hukumnya, bahkan bisa membuat orang murtad gara-gara mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tergantung apa yang akan dilakukan setelah. Kapan basmalah misalnya menjadi wajib? Basmalah mana yang wajib? Basmalah yang wajib itu adalah basmalah yang dibaca di dalam sholat. Itu basmalah wajib. Kenapa? Karena bagian dari surat Al-Fatihah. Sisanya kebanyakan basmalah sunnah. Yang makruh tadi sudah dicontohkan, yang haram juga sudah dicontoh. Adapun aqta' atau abtar atau ajdam artinya adalah terputus. Bisa terputus salah satu tangannya, atau terputus ekornya, buntung. Artinya apa? Artinya rahmat Allah terputus, berkah Allah terputus. Jadi sayang banget kalau kita tidak mengucapkan basmalah dalam perkara yang mubah, sunnah, apalagi yang wajib. Jadi boleh kalau misalnya ada orang mau sholat misalnya bismillah dulu, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tidak masalah. Karena sholat adalah perkara yang balin, zibalin. Sholat perkara zibalin. Begitu. Baik, dipahami permasalahan bismillahirrahmanirrahim? Alhamdulillah. Kita masuk sekarang ke bait-bait beliau, dimulai dari bait yang pertama. Sebagian naskah, kemudian setelah lafaz bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita pernah beli kitab Tuhfatul Atfal atau terjemahan Tuhfatul Atfal, kemudian ada judul Al-Muqaddimah atau Muqaddimah. Maka ini adalah tambahan dari penerbit. Karena Al-Imam Al-Jamzuri tidak memberi judul Muqaddimah.
Jadi tidak ada judul muqaddim. Makanya setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ucapkan yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Boleh pakai ikhfa atau idhar karena bukan Al-Quran. Jadi tidak ada judul muqaddimah dalam matan. Tidak ada judul muqaddimah dalam matan. Langsung ke bait pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Iramanya kayak gimana kalau setoran? Bebas. Mau versi santri kayak gimana santri? Banyakan setorannya kayak gimana? Yang pakai yang mana? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Ini versinya Sa'ad Al-Ghamidi ya. Misalnya versi yang lain boleh. Seperti apa misalnya? Ya, itu biasa anak-anak TPA. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Anak-anak TPA lebih cocok pakai yang itu ya. Kemudian pengen yang lain lagi apa misalnya? Nah, misalnya yaqulu raji rahmatil ghafuri. Apapun itulah bebas, mau bikin irama sendiri juga tidak masalah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Bebas. Mau didangdutin juga boleh. Ya, silahkan. Mau datar saja boleh. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri. Boleh silahkan. Boleh silahkan. Ini kan syair. Bebas ya. Jadi tidak masalah. Banyak orang yang mempertanyakan itu, Ustaz, iramanya kayak gimana seharusnya? Bebas. Antum bikin irama sendiri juga tidak masalah. Yaqulu ini asal katanya qala, yaqulu qaulan. Apa yaqulu? Yaqulu artinya dia seorang laki-laki akan berkata. Kenapa kok dia seorang laki-laki akan berkata? Ini kan dia yang mau ngomongnya dia sendiri. Antum kalau misalnya nulis pesan, saya berkata atau dia berkata? Saya berkata. Kenapa beliau bilangnya dia akan berkata? Ternyata di sini yaqulu diawali dengan yaqulu akan berkata. Yang pertama beliau ingin memberikan tanbih. Ini kayaknya udah mulai udah habis. Memberikan tanbih. Tanbih itu apa istilahnya? Peringatan ya bisa ya, kayak warning tapi enggak kayak warning amat. Intinya supaya orang itu mempersiapkan diri untuk mendengar. Seakan-akan beliau mengatakan begini, wahai para pembaca, wahai para pendengar, tolong simak, ada yang mau berbicara. Jadi fokus, ada yang mau ngomong nih. Ya muslimun, fokus. Sini, ada yang mau ngomong. Misalnya begitu. Fokus pada pembicaraan ini, karena pembicaraan ini penting. Ya, misalnya ibu-ibu, nggak usah pikirin dulu cuciannya, nggak usah takut hujan, nggak apa-apa. Ntar ada yang ngangkutin kok gitu ya. Atau misalnya santri biasanya ngurusin apa? Pakaiannya masih kotor, banyak yang kotor ya, gara-gara kemarin. Wah belum dicuci Ustaz, ini kapan nyucinya? Tenang. Sekarang fokus dulu. Ini santri kemarin 3 hari habis kegiatan bapak ibu-ibu. Masih pada capek ini mereka. Karena saya juga merasakan capeknya kayak gimana. Pada pegel-pegel. Terutama bangun tidur kerasa. Ya, sebelum tidur mau senang-senang aja sebelum tidur. Di sana senang-senang aja. Bangun tidur baru kerasa. Capek. Tapi subhanallah udah datang di sini ya. Dan membersamai kita. Jadi fokus. Gak usah pikirin yang lain dulu. Fokus. Yaqulu. Siapa yang akan berkata? Yaqulu. Dia seorang laki yang akan berkata. Loh, emangnya bukan kamu yang akan berkata? Kenapa kok ada orang Arab kalau kadang-kadang ngomong itu menggunakan sigot atau bentuk dia, bukan saya? Karena ternyata dalam bahasa Arab, kata aku atau kata ana, kata saya ini punya 2 konotasi. Konotasi positif, konotasi negatif. Apa konotasi positifnya? Orang yang selalu menggunakan kata ana, konotasi positifnya adalah orang yang pede. Orang yang penuh percaya diri. Jadi kalau ada orang Arab yang sering bilang wa aqulu dan aku berkata, berarti dia pede, orang yang sangat percaya diri. Namun terkadang jatuh kepada konotasi negatif.
Apa konotasi negatifnya? Ini menunjukkan orang yang ujub atau orang yang sombong. Kalau Allah yang berkata ana, maka gak masalah. Mau konotasi manapun positif buat Allah, dua-duanya. Ya. Tapi kalau buat manusia, nah ini jadi masalah. Ketika ada orang yang berkata ana, itu kadang-kadang kebiasaan orang Arab itu menunjukkan orang yang ujub. Orang yang ujub itu nggak mau mengatakan yakulu. Dia mengatakannya akulu. Orang yang sombong nggak mau berkata yakulu. Dia mengatakan akulu. Maka kebanyakan ulama khawatir jatuh pada konotasi yang negatif ketika mereka akan mengatakan akulu. Sehingga mereka lebih baik memilihnya menjadi yakulu. Dan ini banyak sekali kitab-kitab yang ditulis yakulu. Bukan berarti mereka nggak pede, bukan. Mereka hanya khawatir jatuh pada konotasi yang kedua. Begitu, ya. Jadi, itu adalah salah satu bentuk ketawaduan para ulama. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak terasa. Zauknya itu nggak terasa. Kayaknya sama aja dalam bahasa Indonesia, mau akulu, mau yakulu. Ya beda. Budayanya beda. Ya, harus dinilai dengan budaya Arab. Jangan dinilai dengan budaya Indonesia. Begitu. Orang Indonesia itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kata dan saja atau dan dengan kemudian itu kan seperti nggak ada bedanya. Misalnya seperti ini, aku bersyukur kepadamu dan Allah, atau aku berterima kasih kepada Allah dan kau. Dalam bahasa Arab ini beda. Zauknya, rasanya beda ketika ada orang yang berkata aku berterima kasih kepada Allah dan dirimu. Nah ini dalam bahasa Arab udah menyamakan antara Allah denganmu. Dalam bahasa Indonesia kan enggak. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia ada unsur kesamaan enggak? Misalnya ketika kita berkata, aku bersyukur pada Allah dan berterima kasih padamu. Ada unsur menyamakan Allah dengan lawan bicara kita enggak? Enggak ada. Tapi dalam bahasa Arab itu ada. Makanya dalam bahasa Arab mesti diganti, jangan pakai waw, tapi pakai thumma. Ashkurullah, bukan wa ashkuruk, tapi thumma ashkuruka, atau thumma anta. Karena zauknya beda, rasanya beda antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi jangan dinilai timbangan-timbangan bahasa Arab dengan timbangan atau budaya bahasa Indonesia. Begitu. Jadi di sini An-Nazim mengawali perkataan dengan yaqulu, ya seperti seolah-olah mengatakan wahai para pembaca dan pendengar, perhatikanlah, simaklah, akan ada seorang yang berkata. Bukan aku berkata untuk menunjukkan ketawaduan beliau atau kekhawatiran beliau terjatuh kepada sifat ujub, maka beliau mengatakan akan ada seseorang laki-laki yang berkata. Apa perkataannya atau siapa yang berkatanya? Maka beliau memperkenalkan sosok yang akan berkatanya itu. Supaya perkataan didengar, kebanyakan orang itu kan tidak mendengar perkataan, tapi mendengar siapa yang berkata. Ini lumrah, kebanyakan orang itu masih melihat siapa yang berkata, bukan apa perkataan. Maka beliau memperkenalkan sosok tersebut. Siapa orang yang berkata itu? Raji rahmatil ghafuri dauman. Raji, orang yang berharap. Rahmah, ampunan, artinya kasih sayang. Al-ghafuri, ampunan. Dauman, selalu, selamanya, senantiasa. Al-ghafur, itu artinya adalah ghatta. Ghafara artinya ghatta, menutupi. Jadi ghafur itu menutupi. Tapi kenapa diterjemahkan diampuni atau mengampuni? Karena ketika Allah menutupi kesalahan seorang hamba, maka selain Allah memaafkannya, Allah menutupi aibnya, dan Allah akan memberikan pahala di akhirat. Jadi dalam lafaz ghafara ada 3 yang dilakukan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang pertama, Allah memaafkannya. Yang kedua, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga, Allah memberikan pahala di akhirat kelak. Ini subhanallah. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma firli, Rabbana firlana. Karena ini doa yang sangat penting bagi kita manusia yang saya yakin yang namanya manusia itu tidak ada yang tidak punya salah. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Kullu Bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Wa khairul khatta'ina, dan orang-orang dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah tawwabun, orang yang bertaubat. Bagaimana cara bertobat? Minimalnya mengucapkan Allahumma gfirli.
Nah, sekarang kita sudah tahu makna Allah maghfirli itu apa. Ya Allah berarti apa? Maafkan aku, tutupi aibku dunia dan di akhirat, dan berikanlah pahala bagiku di akhirat kelak. Kok orang berdosa malah minta pahala? Kenapa orang berdosa bisa dapat pahala? Dengan taubatnya. Taubat itu ibadah bukan? Ibadah. Maka kita berharap pahala dari memohon ampunan tersebut. Jadi orang beriman itu gara-gara dosa bisa dapat pahala. Gara-gara dosa bisa dapat pahala. Dengan apa? Dengan taubat, dengan berdoanya. Begitu. Jadi ketika kita berdoa Rabbi firli atau Rabbana ighfir lana, Allahumma ighfir lana, dan doa-doa yang semisalnya, kita mesti ingat 3 poin tadi. Di dalam hati kita harus terbesit apa? Meminta maaf pada Allah. Kemudian memohon agar aib-aib kita ditutupi di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seperti itu. Makanya para ulama beda pendapat mengenai lafaz al-ghafur dengan lafaz al-afu. Lafaz al-ghafur dengan lafaz al-afu. Jadi para ulama beda pendapat mana yang lebih utama. Ada yang mengatakan ghafaro karena mencakup 3 hal tadi. Ada yang mengatakan al-afu lebih utama karena al-afu bukan hanya memaafkan tapi menghapus kesalahan. Bukan ditutupi tapi dihapus kesalahannya. Ini para ulama beda pendapat mana yang lebih utama. Ya afdolnya kita minta dua-duanya. Kita minta ghafaro, kita minta al-afu. Tapi kalau dalam bulan Ramadan dianjurkan menggunakan lafaz al-afu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata. Atau misalnya Allahumma inna nas'aluka al-afwa, Allahumma inna nas'aluka al-afwa innaka afun karim. Tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Karim. Itu adalah di antara doa yang dipanjatkan ketika bulan Ramadan. Jadi para ulama beda pendapat mana yang lebih utama antara al-afu dengan ghafar. Tapi kalau kita kepada orang lain minta maaf, pakai afu atau minta ghafar? Ya afu, afwan. Bukan faghfirli gitu ya. Faghfirli gitu. Ampuni saya, enggak. Tapi kita ucapkan afwan. Baik. Ada yang nyala mikrofon hati-hati. Kemudian An-Nazim melanjutkan, siapa orang tersebut yang memohon rahmat, ampunan Allah senantiasa itu siapa? Beliau memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan Sulaiman huwal Jamzuri. Namanya adalah Sulaiman. Anaknya siapa? Anaknya Husain. Husain yang mana? Husain anaknya Muhammad. Yang mana itu? Syalabi. Keluarga Syalabi. Sulaiman ibni Husain ibni Muhammad Syalabi. Yang terkenal dengan julukan Al-Afandi. Apa itu Al-Afandi? Artinya cerdas. Ini bahasa Turki. Artinya cerdas. Siapa yang ngasih julukan Afandi? Guru beliau. Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi. Orang Turki. Guru sufi, guru tasawufnya beliau. Beliau adalah seorang sufi. Siapa Sulaiman huwal Jamzuri itu? Maka beliau adalah seorang yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal di Jamzur. Jamzur itu pinggiran kota Tontok sekitar tahun 1160. Para ulama sejarah ternyata beda pendapat. Tahun berapa tepatnya beliau dilahirkan. Ini belum ada data yang pasti bagi kita. Tapi kita dapatkan beliau lahir sekitar tahun 1160-an Hijriah. Jadi belum terlalu lama. Sekitar 300 tahun yang lalu. Belum nyampe malah. Sekarang kita 14 berapa? 1443 kurang dari 300 tahun yang lalu. Jadi beliau termasuk ulama kontemporer, termasuk ulama mutaakhirin, bukan ulama salaf. Jadi pembagian periode ada istilah salaf, kemudian khalaf, kemudian mutaakhirin. Ulama salaf, siapa sih yang disebut salaf? Ini kadang-kadang banyak orang yang nanya. Siapa yang disebut salaf? Salaf artinya adalah para ulama yang hidup sebelum zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang hidup sebelum zaman Imam Ahmad bin Hanbal atau sampai terakhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu disebut ulama salaf. Para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, atba' tabi'in, atba' tabi'ut tabi'in sampai zaman Imam Ahmad intinya itu adalah ulama salaf sekitar 3 atau 4 generasi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad dan ke bawahnya itu disebut ulama khalaf. Contoh ulama khalaf: Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi,
Al-Imam Makki ibn Abi Thalib. Ini masih perbatasan dia ya. Perbatasan salaf dengan khalaf. Al-Imam Ibnul Jazari, khalaf. Bukan salaf. Adapun para ulama yang hidup di masa kontemporer di zaman sekarang atau sekitar 1000-an Hijriah ke sini, 1000-an Hijriah ke sini itu dikenal dengan istilah ulama mutaakhirin, ulama kontemporer. Ulama kontemporer. Jadi kalau misalnya ada orang yang nanya, saya mau nyari ikhwan salaf, ya nggak ada, ikhwan salaf udah habis di masanya. Saya mau nyari ustadz salaf yang mau ngajarin tajwid, udah nggak ada zaman sekarang, udah lewat masa. Kalau antum nyari ustadz salaf harus punya mesin waktu, masuk ke lacinya Doraemon. Ketemu ulama yang hidup di masa zaman dulu. Itu ustadz-ustadz salaf antum akan temukan di sana. Zaman sekarang tidak ada ustadz salaf, tidak ada ikhwan salaf, tidak ada akhwat salaf. Akan tetapi yang ada adalah ulama ustadz kontemporer semua. Jadi ini kadang-kadang banyak orang yang sok tahu dalam istilah. Menggunakan istilah tidak tepat. Menggunakan istilah tidak tepat. Begitu. Baik. Beliau termasuk ulama kontemporer. Beliau termasuk ulama mutaakhirin. Kalau Al-Imam Jazari, beliau hidup di abad pertengahan, termasuk ulama khalaf. Kalau Al-Imam Ibnu Mujahid, Abu Amr Ad-Dani, termasuk ulama salaf. Al-Imam Abu Muzahim Al-Khatani, termasuk salaf. Beliau masih salaf. Masih bisa kita katakan masih generasi salaf. Para ulama ahli sejarah tidak menyebutkan secara pasti tanggal dan tahun kelahiran beliau. Ya, jadi masih misteri. Karena dokumen yang menyisakan sejarah kehidupan beliau atau biografi beliau ini ternyata sangat terbatas. Bahkan biografi guru beliau itu ada yang versi lengkap, tapi beliaunya nggak ada. Namun ternyata di antara keistimewaan kaum muslimin, orang-orang Islam ini nggak pilih-pilih. Ketika ada kitab yang bermanfaat, ya diambil walaupun nggak terkenal orangnya. Tufatul Atfal, siapa yang nulis? Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Siapa beliau? Coba lihat biografinya, kok nggak ada? Tahun lahirnya aja nggak tahu kapan, tahun wafatnya aja nggak tahu kapan. Kok dipakai kitabnya? Ya karena bermanfaat. Itu selesai. Ta'limul Muta'allim. Siapa penulisnya? Para ulama masih beda pendapat. Siapa penulis aslinya? Masih beda pendapat. Penulis asli, nama aslinya siapa? Apakah yang maksud ini atau yang dimaksud adalah itu? Masih beda pendapat. Atau misalnya antum belajar hadis pakai apa? Baiquni, ya siapa yang Baiquni? Para ulama beda pendapat. Yang terkenal sekarang itu kila, katanya itu. Makanya sanad Baiquni ya, sanad Ta'limul Muta'alim enggak ada. Kenapa orang penulis saja nggak diketahui siapa? Gimana mau nyambungin sanadnya? Cuma itu perkiraan ke sini, perkiraan ke sini. Tapi karena bermanfaat diamalkan. Tidak masalah. Karena bermanfaat diamalkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Unzur ma qala wala tanzur man qala." Itu benar-benar diamalkan oleh kaum muslimin. Begitu banyak ulama-ulama kaum muslimin yang enggak terkenal, bahkan tidak dikenal namanya, tapi ada karyanya. Tapi ada karya. Itu subhanallah. Lihatlah, unzur ma qala, apa yang dibicarakan, wala tanzur, dan jangan lihat man qala, siapa yang berbicara. Kalau ada kebenaran keluar dari mulutnya iblis, tetap kebenaran. Tidak menjadi kejahatan, tidak menjadi kebatilan. Kalau ada kebatilan yang keluar dari mulutnya syekh, ustadz, tetap kebatilan. Enggak jadi benar apa yang dikatakannya, hanya gara-gara yang ngomongnya adalah ustadz. Enggak jadi benar. Kebatilan tetap kebatilan walaupun keluar dari mulutnya ustadz. Kebenaran tetap kebenaran walaupun keluar dari mulutnya penjahat. Begitu. Ya beda sama nuntut ilmu. Masa kita nuntut ilmu ke penjahat? Ya enggak. Maksudnya kalau ada perkataan, kita lihat perkataannya. Tapi kalau konteksnya kita nyari ilmu, berguru, belajar, ya cari yang terbaik. Lihat dulu siapa orangnya, begitu. Namun diketahui bahwasanya pada tahun 1208 beliau masih hidup. Diketahui dari mana? Dari tulisannya. Jadi pada tahun 1208 beliau masih menulis, sehingga diketahui beliau masih hidup. Wafatnya tahun berapa? Wallahu taala alam. Ada sebagian penelitian ulama kontemporer zaman sekarang yang kemudian meneliti, oh kemungkinan tahun segini, bulan segini, itu juga masih perkiraan, belum bisa dipastikan. Sehingga saya tidak cantumkan di sini. Begitu. Ini adalah sedikit kehidupan Al-Imam Al-Jamzuri.
Secara fikih beliau merupakan penganut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, rata-rata ulama Mesir kalau tidak Syafi'i, Hanafi, ada sebagian kecil Maliki. Dalam fikih. Dan beliau adalah seorang sufi. Thariqah itu ibarat madhab kalau fikih. Jadi sufi, apa sih sufi atau tasawuf? Tasawuf itu apa tasawuf? Tasawuf itu adalah ilmu kebersihan jiwa. Ilmu tazkiyatun nafs. Kalau sebagian saudara kita itu nggak mau nyebut ilmu ini ilmu tasawuf, ya nggak apa-apa. Tapi mereka pasti setuju dengan ilmu tazkiyatun nafs. Hanya beda bahasa saja. Sebagian ulama menyebutnya tasawuf, sebagian ulama menyebutnya tazkiyatun nafs. Terus thariqah di sini maksudnya apa? Thariqah itu adalah caranya, cara membersihkan jiwanya itu ngikutin versinya siapa? Versinya Nabi, ya kan versinya Nabi itu global. Detailnya seperti apa perjalanan membersihkan jiwa. Maka itulah yang disebut dengan thariqah. Para ulama meneliti, menurut saya harusnya dari sini dulu membersihkan jiwa itu, kemudian tangganya ke sini, tangganya ke sini, tangganya ke sini. Baru jiwa kita akan bersih. Ulama yang berpendapat, enggak begitu, harusnya begini, begini, begini. Nah itu disebut dengan thariqah. Cara apa? Cara membersihkan jiwa. Adapun yang beliau ikuti adalah thariqahnya Syadzuli. Thariqah Syadzuli ini kebanyakan ahlul bait sebenarnya. Mursyid am sekarang kalau tidak salah Syekh Muwaffaq Al-Murabi' Asy-Syami. Ini thariqah Syadzuli, Al-Imam Asy-Syadzuli. Kemudian beliau menerima khirqah dari gurunya. Khirqah itu semacam pakaian luar. Tahu jubah-jubah yang suka dipakai Imam Masjidil Haram? Itu namanya khirqah. Atau bentuknya enggak jubah, tapi bentuknya seperti sorban begini, cuma dipakainya lebar biasanya. Ini kurang gede. Kalau khirqah itu nutupin semuanya, nutupin badan semuanya. Khirqah namanya. Di kalangan tasawuf, di kalangan sufi, seorang guru ketika mereka membaiat muridnya, atau bukan kebalik ya, murid membaiat gurunya, jadi benar-benar diterima sebagai murid. Kamu benar-benar sekarang murid saya, maka cirinya apa? Cirinya adalah memberikan khirqah, memberikan hadiah. Guru memberikan hadiah kepada muridnya. Ada yang memberikan khirqah, hadiah pada muridnya. Maju muridnya, kemudian diberikan. Dipakaikan khirqah kepada muridnya. Pakaikan. Sudah jadi murid resmi. Ada lagi yang pakai imamah. Dililitkan imamah. Maju dililitkan imamah. Sambil dibacakan hadis. Kalau yang ada hadisnya sebutnya imamah. Nabi SAW pernah mengenakan imamah kepada riwayat pertama kepada Ali bin Abi Thalib, riwayat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi riwayatnya dhaif. Dan kemudian tradisi ini masih berlangsung sampai sekarang. Ada namanya hadis musalsal bi'il basil imamah. Jadi cara Nabi SAW bukan caranya sebetulnya. Nabi SAW bersabda, memberikan nasihat sambil mengenakan imamah kepada Umar bin Khattab dan juga pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini selalu memberikan nasihat juga sambil mengenakan imamah kepada muridnya, terus berlangsung sampai zaman sekarang. Itu namanya musalsal bi'il basil imamah. Cuma kalau beliau di sini bukan imamah, khirqah. Dia boleh-boleh saja. Siapa yang memberikan khirqah? Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi. Nah, sudah resmi menjadi anggota tasawufnya Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi. Begitu. Sudah resmi menjadi anggota tasawufnya Asy-Syaikh Mujahid Ahmad. Kalau di Karim jadi resmi jadi santri Karim ada dipakaikan apa? Oh, enggak ada. Berarti nanti kalau ada penerimaan santri baru harus ada. Biasanya kalau di tempat lain itu ada syal biasanya. Anggota Hiska misalnya. Kemarin dikasih apa? Enggak ada penyematan ya. Tahun depan harus ada penyematan. Minimal syal. Biasa gitu. Kalau anggota himpunan biasanya syal. Kasih syal. Jadi seniornya ngasih syal ke murid-muridnya. Ke junior-junior. Boleh, itu tradisi adat aja. Itu adat istiadat. Enggak ada hubungan sama syariat ya. Enggak ada hubungan sama syariat. Boleh-boleh saja. Siapa Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi? Nah, gurunya ini juga yang memberikan julukan Al-Afandi. Jadi yang memberikan julukan Al-Afandi adalah beliau Asy-Syaikh Mujahid Ahmadi. Kemudian guru yang kedua adalah yang disebut dalam Baitufatul Atfal, Asy-Syaikh Nuruddin Al-Mihi. Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Naji bin Fanish. Itu nama lengkap beliau. Kemudian disampaikan Sulaiman Huwal Jamzuri. Dia adalah seorang Jamzuri. Maknanya adalah nisbah atau disandarkan kepada kota Jamzur. Jamzur itu bukan kota sebenarnya, kampung lah.
yang ada di kota atau masuk wilayah kota Tonto. Cuma dari pusat kota Tonto ke Jamzur ini jauh, sekitar 4 mil. 40 kilo kurang lebih. 40 kilo itu misalnya kota pusat Jakarta, berarti dia sekitar di Cinere lah begitu ya. Pinggiran Jakarta begitu. Cinere ke pusat Jakarta berapa? Nyampe 40? Nggak nyampe, 20. Berarti Tonto ini kota besar, wilayah yang sangat besar. Kemudian ya di pinggirannya ada namanya kota Jamzur atau wilayah Jamzur. Makanya disebut Jamzuri. Dan ini sudah biasa. Orang-orang Arab itu kalau untuk memperkenalkan nama bukan menambah nama. Kalau orang Indonesia kan nambah nama. Namanya siapa? Muhammad. Misalnya. Kemudian siapa lagi? Muhammad Andi Nasution. Misalnya begitu. 3. Ada lagi yang perempuan sekarang panjang-panjang itu. Anak-anak zaman sekarang itu. Sampai daftar hadir itu nggak cukup itu. Space-nya itu ya. Jebol-jebol daftar hadir zaman sekarang itu ya. Ya siapa lah? Wah, panjang banget namanya. Itu orang Indonesia. Ciri-ciri orang Indonesia nama itu panjang-panjang. Ada nama pendek-pendek ya Ki gitu ya namanya. Ada kan ya dulu sempat viral namanya siapa? Ki, huruf Ki. Kalau orang Arab namanya rata-rata satu kata. Nama-nama Nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ada nggak misalnya? Muhammad, Adam, Idris, nggak ada. Orang Indonesia ada. Muhammad, Yusuf, Idris, Ibrahim. Ada orang Indonesia. Diborong itu, 4 nama 4 orang di Indonesia, ya kan? Di Arab nggak ada. Namanya siapa? Muhammad. Kalau dia nyebut Muhammad, Yusuf, Idris, Ibrahim, artinya Muhammad, anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Idris, Idris anaknya Ibrahim. Maksudnya begitu kalau di Arab. Kalau misalnya masih sama juga, supaya beda dengan apa? Ditambahkan nama tempat. Al-Jamzuri. Oh, dia udah kenal. Zam dari mana Zam? Jawa kan luas. Jawa Timur masih luas. Banyak Jawa Timur yang namanya Azam. Malang. Berarti Azam Al-Malanji. Misalnya begitu. Hafid dari mana, Hafid? Nganjuk. Berarti Hafiz Al Nganjuk. Nganjuk itu eng. Kalau eng itu biasanya jadi nun atau jadi ya jadi nun atau jadi nun jim sebenarnya. Tapi kalau di awal bisa di nun aja. Berarti Hafid An Nanjuki. Misalnya begitu. Terkenal seperti itu, ya. Kayak gitu. Siapa? Siapa namanya? Oh, astagfirullah. Enggak, teman-teman siapa? Saya lupa. Pasal Bali misalnya gitu. Ya, Anwar dari mana, Wal? Priuk, Al Priuki, Atanjungi, Ajakarti bisa, Al Batawi juga bisa. Oh, Betawi bisa. Kalau orang Sunda Sundawi. Orang Sunda Sundawi. Orang Banten Al Bantani. Cianjur Al Cianjuri. Kalau Aceh biasanya Al Atsyi. Atsyi, biasanya begitu. Orang Aceh Al Atsyi. Begitu, itulah nisbah kepada tempat. Ya, Cid orang Macid. Tebing Tinggi, panjangan. Rashid, Tebing Tinggi, kota besar sekitar Tebing Tinggi apa? Al-Maidani berarti. Al-Maidani. Ya, Rashid Al-Maidani. Boleh. Begitu, ya. Seperti itu kebiasaan orang-orang Arab. Kenapa? Karena nama mereka pendek-pendek. Nggak ada nama yang panjang. Orang Arab itu. Maksimal 2 kata. Dzul Qarnain. Dzul, Fikar. Nggak ada yang lebih dari itu. Ya, itu paling panjang itu 2 kata. Nggak ada yang 3 kata, nggak ada. 2 kata pun diidofahkan. Begitu. Baik. Kemudian di antara karya tulis Al-Imam Al-Jamzuri, pertama Tuhfatul Atfal, Fathul Aqfal, Kanzul Ma'ani, Fathur Rahmani, Manzumah Riwayat dan seterusnya. Ini kalau nggak salah juga sudah disebutkan, ya bisa dibaca insyaallah. Ternyata ada yang tersisa di biografi beliau, yakni karya tulisnya. Ini luar biasa. Beliau tidak memberikan nama besar, beliau hanya memberikan karya besar. Ya, ini luar biasa. Makanya keabadian seseorang itu atau usia seseorang itu tidak dilihat dari angkanya berapa, tapi dari karyanya berapa. Maka siapa yang memiliki karya dia akan abadi. Siapa yang memiliki, kalau zaman dulu dikatakan siapa yang memiliki tulisan maka dia akan abadi. Ya. Siapa yang memiliki perkataan, siapa yang membunuh penulis atau siapa yang membunuh seorang maka orang itu akan mati tapi pemikirannya akan abadi.
Aku akan mati, tapi pemikiranku akan abadi. Gimana cara bikin abadinya? Menulis. Kenapa ulama mazhab abadi sampai sekarang? Pemikirannya, karena mereka punya tulisan. Kan mazhab dalam Islam banyak sebetulnya, 10-20 mazhab. Tapi kenapa yang eksis cuma 4? Yang paling banyak, karena mereka yang menulis. Dan murid-muridnya menulis. Itu yang bikin abadi. Maka menulislah. Menulis. Orang nggak nulis itu nggak akan dikenal. Dan nggak akan dikenang. Sayang. Sepintar apapun, sehebat apapun, kalau nggak punya tulisan, itu akan habis namanya. Begitu. Baik. Yaqulu Raji rahmatul ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Bagian berikutnya. Alhamdulillahi musalliyan ala. Perkataan pertama yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri adalah Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Ya karena Al-Quran juga perkataan pertama setelah Bismillah adalah Alhamdulillah. Makanya biasakan kita ketika mau ceramah, mau nulis Bismillahi walhamdulillah. Seminimalnya begitu. Dilanjutkan dengan apa? Salawat musalliyan ala. Maksudnya di sini usolli musalliyan ala. Kepada siapa? Muhammadin wa alihi. Ini satu paket ini. Jangan sampai dipisah, Muhammadin wa alihi satu paket, jangan sampai dipisah. Wa man tala, dan siapa saja yang mengikuti. An-Nazim kemudian melanjutkan syairnya dengan membacakan tahmid, pujian atau as-sana. Dan pujian itu beda sama asyukur. Makanya kita ucapkan puji dan syukur. Hamdan wa syukran lillah, ya. Hamdan pujian, syukran terima kasih, lillah kepada Allah atau bagi Allah. Kenapa kok ada pujian, ada syukur? Karena dua-duanya berbeda. Karena keduanya berbeda. Syukur itu terima kasih. Dan kita tidak mungkin berterima kasih kecuali kalau kita sudah diberi sebelumnya. Mungkin nggak? Antum tiba-tiba ada orang lewat, terima kasih. Nggak mungkin. Tapi mungkin nggak? Antum ada orang lewat, nggak dikenal tapi memujinya. Mungkin. Itu perbedaan antara pujian dengan terima kasih. Pujian itu tidak membutuhkan apa-apa terlebih dahulu. Tidak membutuhkan kita mendapatkan sesuatu terlebih dahulu. Tapi kalau terima kasih itu membutuhkan. Dan kemudian, yang namanya syukur, rasa terima kasih, tidak mesti dengan lisan. Kita misalnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Enggak mesti, ya Allah terima kasih atas akal. Enggak mesti begitu. Ketika kita menggunakan akal ini sesuai dengan kehendak yang memberi, itu sudah bentuk sebagai bagian dari bentuk rasa terima kasih kita pada yang memberi. Maka kita gunakan nikmat akal untuk belajar. Kita gunakan nikmat mulut untuk berzikir. Kita gunakan nikmat badan yang diberikan Allah untuk beribadah. Itu adalah bentuk bagian dari terima kasih kita. Adapun pujian, nggak bisa seperti itu. Harus lisan, atau kalau zaman sekarang mungkin tulisan. Memuji. Atas apa? Entah objeknya indah kah? Entah ada orang pakai baju bagus kan? Orang baru kenal pakai, subhanallah baju bagus amat. Kan nggak kenal, bisa aja kayak gitu. Tapi nggak mungkin. Orang lewat, terima kasih bajunya bagus, kan enggak? Apa hubungan terima kasih baju bagus? Enggak. Kebaikan, keindahan atau keistimewaan. Dan tidak ada keistimewaan, keindahan, kebaikan kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang paling berhak mendapatkan pujian? Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah. Semua segala puji itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya ketika kita memuji makhluk, sebetulnya yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah basmalah, kemudian hamdalah, kemudian lanjutkan dengan salawat. Lafadznya di sana di bait musallian. Artinya musallian dengan salawat kalau diterjemahkan. Kok dengan salawat sih? Kayak nggak nyambung. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah dengan salawat kepada Nabi. Maksudnya ada lafadz yang nggak ditulis. Lafadz apa? Usolli. Apa artinya usolli? Aku memuji. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Sering menghilangkan beberapa lafadz dalam tulisan, sehingga nanti dalam maknanya itu ada istilah ditakdirkan, diperkirakan. Diperkirakan ada lafadz usolli, supaya nyambung maknanya. Usolli musallian ala Muhammadin. Aku bersolawat dengan solawat kepada Muhammad. Muhammad bin siapa? Abdullah. Bin siapa? Siapa nama asli Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu artinya apa?
hambanya Muttalib. Abdul Muttalib bin siapa? Hashim. Muttalib ini saudaranya Hashim. Hashim meninggal duluan, Abdul Muttalib masih kecil. Ketika Abdul Muttalib kecil, maka beliau diurus oleh Muttalib. Orang-orang mengira dia adalah hambanya Muttalib, padahal keponakannya Muttalib. Tapi orang-orang udah kadung, udah terlanjur memanggil dia Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Maka terkenalah dengan nama Abdul Muttalib sampai tua, sampai wafat. Tapi nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Syaibah. Nama aslinya Syaibah. Ibni Hashim. Bin siapa? Abdi Manaf. Bin siapa? Paling lagi. Di Urjuzah Mi'iyah ada kan? Ada nggak? Yang udah ngapal siapa dulu? Udah hafal? Belum? Ya, baik. Hafalin sendiri lagi ya. Juga kepada keluarganya. Di sini ada lafaz alihi atau keluarganya atau ahlul bait. Siapa itu ahlul bait Nabi? Yang disebut keluarga Nabi itu siapa sih? Maka tergantung. Di sini setidaknya seminimal tergantung ada dua makna. Makna umum, siapa itu? Umat ijabah. Jadi yang dimaksud ahlul bait umat ijabah. Seluruh umat yang mengikuti beliau. Ini adalah makna umum. Seluruh umat yang mengikuti beliau. Walaupun sebagian ulama mengkhususkan, enggak semuanya, tapi hanya yang bertakwa. Kenapa? Karena hadisnya Al Muhammadin kullu taqi. Keluarganya Nabi Muhammad itu semua orang bertakwa. Berarti enggak semuanya, yang fasik berarti enggak. Yang fasik berarti enggak termasuk. Tapi sebagian ulama mengatakan ya masuk juga. Mau yang fasik pun masuk, bukan cuma yang bertakwa, tapi semuanya. Nah, ketika kita berdoa, kita akan berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, maka diniatkan di makna umum. Kenapa diniatkan di makna umum? Supaya lebih banyak yang dapat doanya. Adapun makna khusus, apa itu makna khusus? Yakni dalam bab fikih zakat. Dalam bab fikih zakat, maka yang disebut keluarga Nabi adalah mereka yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Haram menerima zakat dan sedekah. Diriwayatkan bahwa Hasan ibn Ali bin Abi Thalib pernah memakan kurma sedekah, baitul mal. Dia nggak tahu, masih kecil. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat itu? Langsung disuruh memuntahkannya. Diambil dari dalam mulut, dimuntahkan. Berarti keras sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap makanan yang haram, walaupun pada anak kecil. Mengajarkan bahwa ahlul bait tidak boleh memakan makanan atau barang sedekah. Harta sedekah tidak boleh. Siapa mereka yang diharamkan menerima zakat dan sedekah? Yakni keturunan Hashim dan Muttalib. Hashim dan saudaranya Muttalib, semuanya. Jadi yang disebut dengan ahlul bait adalah keluarganya Hashim dan Muttalib. Menurut Syafi'i, ini adalah pendapat ulama Syafi'i. Makanya Al-Imam Syafi'i termasuk ahlul bait. Karena beliau keturunan Muttalib. Jadi siapa saja orang zaman sekarang yang masih keturunan Hashim, yang masih keturunan Muttalib, maka haram menerima zakat, haram menerima sedekah. Bagaimana kalau miskin? Boleh nggak kalau miskin? Tetap nggak boleh. Oh, terus gimana dong? Maka berikan hadiah kepada mereka. Karena hadiah yang diberikan kepada ahlul bait itu pahalanya lebih dari sedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Hadiah yang diberikan kepada ahlul bait pahalanya lebih besar daripada sedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Jadi kalau antum melihat ada ahlul bait miskin, kasih hadiah. Ini bukan sedekah, ini hadiah. Hadiah kepada ahlul bait, niatnya niat hadiah. Kenapa dikasih hadiah? Karena antum ahlul bait. Ahlul syarifah, antum sayyid kalau zaman sekarang istilah. Ya, begitu. Adapun makna salawat itu sendiri adalah artinya rahmat apabila datang dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirah. Salawat ini luar biasa. Kita diperintahkan untuk beribadah melalui salawat. Salawat adalah bagian dari ibadah. Dan tidak ada satu ibadah pun yang diperintahkan Allah dan Allah melakukannya kecuali salawat. Allah nyuruh kita jihad. Allah jihad nggak? Enggak lah. Kalau Allah jihad, kalah sama orang-orang kafir. Nggak perlu turun tangan. Siapa yang diutus oleh Allah? Malaikat. Nggak langsung Allah. Turna abi alafin min malaikah. Allah merintahkan kita salat. Allah salat nggak? Buat apa salat? Salat kita buat Allah, doa kepada Allah.
Kita berpuasa di bulan Ramadan. Apakah Allah harus berpuasa? Ngapain? Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum sejak awal. Ya. Tapi luar biasanya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita bersalawat, dan sebelum itu Allah bersalawat sebelum merintahkan kita. Dengan firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ini menegaskan bahwa ibadah salawat adalah salah satu ibadah yang tertinggi. Kenapa? Karena Allah pun melakukannya. Luar biasa. Tidak ada satu ibadah pun yang diperintahkan pada manusia dan Allah melakukannya. Dan Allah mencontohkan dulu pada kita, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maka bersalawatlah. Allah. Jadi Allah itu dalam ayat ini mengatakan, Allah dan malaikat aja salawat, antum kok jarang salawat gitu. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah. Oleh karena itu dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i, di hari Jumat itu seminimalnya 300 kali salawat. Seminimalnya. Terutama di hari Jumat ya. Di luar Jumat seminimal 100 kali. Seenggaknya 100 kali. Atau seminimalnya 50 kali. Kalau antum baca salawat setiap selesai sholat itu 10 kali. Begitu. Tapi bukan berarti salawat itu dengan zaman sekarang itu ya, semua lagu Arab disebut salawat. Ini keliru juga. Lagu cinta disebut salawat gitu ya. Lagu Arab, lagu cinta di setel di masjid. Kenapa ini salawat? Salawat apa ini lagu cinta ini? Jadi hati-hati juga. Enggak semua bahasa Arab itu lagu berbahasa Arab itu salawat. Salawat itu adalah pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang syairnya berisi pujian kepada Nabi, ya salawat. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan Nabi, bukan salawat namanya. Begitu ya. Jadi hati-hati juga. Apabila salawat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya adalah rahmat dan maghfirah. Dan apabila salawat datang dari malaikat, maka artinya adalah istighfar. Sedangkan apabila salawat datang dari makhluk sama kita, artinya adalah doa. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang atau sebagian orang kafir biasanya menyerang orang Islam dari sini. Tuh lihat nabi kalian butuh doa dari kalian katanya. Bagaimana mungkin akan menjadi syafaat, akan menjadi penyelamat di akhirat? Dia sendiri butuh doa. Kita ini hakikatnya bersalawat bukan untuk Nabi, tapi untuk diri sendiri. Kita hakikatnya bersalawat itu untuk diri sendiri. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi SAW bersabda, orang yang kikir, al-bakhil, siapa itu orang bakhil kata Nabi SAW? Orang yang lam yusalli alayya idza dzukirtu lam yusalli alayya, kata Nabi SAW. Orang yang ketika disebut namaku, nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak mau berselawat, itu orang yang kikir. Orang yang disebut nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mau berselawat, itu orang yang kikir. Jadi supaya kita terbebas dari sifat kikir, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita bersalawat kepada Nabi, maka salawat itu akan kembali kepada kita 10 kali. 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat pada kita 10 kali. Bayangkan kalau misalnya kita 100 kali, maka berarti akan kembali kepada kita 1000 kali. Kita salawat 500 kali, berarti akan kembali kepada kita 5000 kali. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Kalau Nabi sendiri sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya diampuni, ya, sudah dijamin Nabi akan memberikan syafaat pada kita sekalian. Jadi bukan Nabi yang butuh keselamatan, tapi kita hakikat. Seperti itu. Baik. Setelah itu beliau Al-Imam Al-Jamzuri menyampaikan pula bahwa salawat disampaikan pada pengikut Nabi dalam perkataannya waman tala yatlu tilawatan. Tala itu artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika mengikuti matahari. Maksudnya peredarannya mengikuti peredaran matahari dari sisi pergantian siang dan malam. Waman tala, berarti tilawah artinya apa? Mengikuti dong. Makanya tilawah ini ada 2 makna. Makna pertama adalah kita membaca dan mengikuti apa yang dibaca, mengikuti isinya, mengamalkan isinya. Yang kedua, tilawah itu adalah seperti rembulan yang mengikuti matahari dalam pergantian siang dan malam. Apa? Terus berlanjut. Jadi kalau bacanya cuma sekali-kali, nggak disebut tilawah, itu qiraah aja. Tapi kalau baca terus berlanjut tiap hari, kalau orang Indonesia kenalnya istilah tadarusan, itu namanya tilawah. Seperti bulan yang mengikuti matahari. Apakah bulan kemudian berhenti? Sekarang saya istirahat dulu lah.
matahari terbit di Depok, kata bulan, udahlah matahari aja terus lah, saya mau istirahat dulu, kata bulan. Enggak kan? Tetap gantian. Ah, itu namanya tilawah. Terus seperti itu, beredar terus, itu namanya tilawah, enggak berhenti. Dan semoga ketika beliau mengatakan wa man tala, kita berharap salawat itu juga sampai kepada kita sekalian yang berusaha mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah pembukaan dari kalimat beliau. Dan orang-orang Arab ketika mereka mengawali perkataan dengan basmalah, hamdalah, salawat, ketika akan masuk ke lafaz isi, maka mereka memisahkannya dengan lafaz apa? Wa ba'd atau amma ba'd. Lafaz pemisah. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada. Wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fi an-nuni wa tanwini wal mududi. Wa ba'd. Sebetulnya kalau kita habis ngomong amma ba'd atau kita habis ngomong wa ba'd, harusnya diikuti dengan fa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun. Harus ada fa. Ini dari si kaidah bahasa Arab. Kenapa di sini enggak ada fa? Kenapa nggak ada fa? Darurah lisyi'ar. Istilahnya begitu. Darurah lisyi'ar. Darurat untuk menyesuaikan bahar. Bahar apa ini? Bahar apa? Rajaz. Rumusnya apa? Antas. Kalau ada fa-nya nggak nyambung. Wa ba'du fa hadan nadhmu lil muri. D-nya hilang, ya, maka fa-nya dihapus. Wa ba'duha dan nadhmu lil muridi, baru pas, begitu. Dan ini sudah biasa dalam syair, ada yang dibuang, ada yang ditambahkan. Wa ba'd, maka berarti beliau ingin menjelaskan yang beliau bicarakan itu apa sih? Nazam. Nazam itu artinya syair. Syair tentang apa? Di sini beliau mengatakan hadan nadhmu lil murid. Nazam ini buat para murid. Jadi murid itu bahasa Arab. Murid itu artinya apa? Berasal dari kata arada yuridu. Iradatan muridan. Apa murid artinya? Orang yang ingin sesuatu. Maksudnya apa? Orang yang ingin ilmu. Jadi murid itu orang yang ingin ilmu. Bukan orang yang sekadar belajar tapi nggak mau ilmu. Al-murid. Dan murid disebut juga dengan talib. Kenapa talib? Karena talab, mengambil, mendatangi. Talab itu hanya mendatangi. Oleh karena itu ilmu itu didatangi, bukan mendatangi kita. Kalau kita butuh ilmu, kita harus datang. Bukan kita yang ingin didatangi. Makanya di antara adab menuntut ilmu adalah datang ke tempat guru, bukan guru yang datang ke tempat murid. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Tibyan fi Adab Al-Quran mengatakan, kalaulah seorang anak khalifah mengundang seorang guru untuk mendatanginya, maka tidak boleh dipenuhi undangan tersebut. Anak khalifah saja nggak boleh privat, kalau kata Imam Nawawi. Apalagi anak RT, anak RW. Baru anak RT, anak RW nggak mau datang ke tempat guru, pengen privat. Baru anak gubernur nggak mau datang ke tempat guru, pengennya privat. Anak khalifah aja nggak boleh privat, kata Imam Nawawi. Datang ke tempat guru. Ini kata Imam Nawawi. Ya, seperti itu. Jadi talab, harus mendatangi ilmu. Kita punya keinginan, punya iradah, maka kita talab. Makanya murid disebut dengan talib. Talib adalah murid. Apa itu? Nazamnya berisi finnuni wa tanwini wal mududi. Jadi berisi mengenai sebagian penjelasan hukum tajwid. Atau kalau kita lihat 4 masalah dalam ilmu tajwid, maka berarti Tuhfatul Atfal ini berisi 1/4 dari masalah yang ada dalam ilmu tajwid. Tidak membahas makhraj, tidak membahas sifat, namun hanya membahas permasalahan hukum-hukum tajwid yang terjadi dengan sebab tarkib. Ya kalau latihan ya ada sedikit. Intinya tapi di yang ketiga ini. Intinya di situ. Di antaranya apa? Nun, tanwin, dan mad. Kok cuma nun, tanwin, dan mad yang disebutkan? Ya untuk meringkas. Masa sih disebutin semuanya? Nanti disebutin dalam bagian-bagian berikut. Yakni permasalahan hukum tajwid yang terjadi disebabkan tarkib atau susunan kata dan kalimat. Maksudnya apa? Kita akan mempelajari perubahan bunyi.
perubahan bunyi yang terjadi pada huruf-huruf hijaiyah. Intinya adalah di situ. Adapun kalau kita ingin tahu bunyi asli dari setiap huruf hijaiyah, maka dipelajari di makhraj dan sifatul huruf. Beliau mengatakan bagian berikutnya adalah di sini ya, ada tambahan. Walaupun beliau hanya menyebutkan nun tanwin mad, namun nazam ini juga berisi penjelasan mim sakinah, lam sakinah, mithlain, mutaqaribain, tajanisain. Adapun beliau hanya menyebutkan fin nuni wa tanwin wal mududi adalah untuk meringkas. Namun di sini ada beberapa permasalahan yang detail seperti masalah mad. Ada masalah yang ringkas seperti masalah mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, dalam matanya ringkas. Dan oleh karena itu butuh penjelasan yang luas atau butuh penjelasan yang lebih detail. Ya, jadi nanti kami akan memberikan penjelasan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi nggak fokus pada matan. Kalau fokus pada matan sehari juga selesai. Tapi kami akan menjelaskan sesuai porsinya masing-masing supaya benar-benar paham dan bisa mengaplikasikan dalam bacaan Al-Quran. Begitu. Beliau melanjutkan, samaituhu bituhfatil atfali, dan aku memberikan nama kitab ini sebagai kitab Tuhfatul Atfal. Isinya dapat dari mana? An Syaikhinal Mihi Dzil Kamali. Yang sebagian besar isinya itu kami dapatkan dari talaki kami bersama syekh kami, Asy-Syaikh Al-Mihi Dzil Kamali, yang memiliki berbagai kesempurnaan. Masya Allah. Tentu saja maksudnya bukan sempurna seperti Tuhan begitu ya. Ada sebagian orang yang mengatakan wah ini kalimat syirik katanya. Kenapa? Karena menyamakan gurunya dengan Allah. Kita juga tahulah. Misalnya ada suami yang berkata kepada istrinya, engkau adalah hidupku. Apakah artinya berarti istrinya ini yang megang nyawanya? Atau aku tak bisa hidup tanpamu? Apakah artinya berarti istrinya adalah Tuhan? Enggak kan? Jadi ada sebagian orang yang enggak paham bahasa-bahasa majaz, seakan-akan semuanya hakikat. Ketika beliau mengatakan dzil kamali, wah ini syirik. Enggak. Ini sudah tahu, maksudnya adalah sempurna dari si makhluk, bukan dari si khaliq. Ya, seperti itu. Sama seperti seorang suami berkata pada istrinya, engkau adalah hidup dan matiku. Ya maksudnya bukan berarti dia adalah Allah. Maksudnya itu bahasa cinta kepada istrinya. Seperti itu. Aku menamainya dengan Tuhfatul Atfal dari guru kami yang luas ilmunya, Syekh Nuruddin Al-Mihi. Maksudnya kamal di situ adalah luas ilmunya dan baik perangai. An-Nazim menamakan kitab ini dengan nama Tuhfatul Atfal, atau yang lengkapnya Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Juga yang menyebut Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Ilmi Tajwid, yang ditulis berdasarkan talaqi beliau kepada Asy-Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Hamad bin Umar bin Najib bin Fanish Al-Mihi. Dan An-Nazim mengatakan bahwa gurunya ini adalah orang yang sempurna. Sempurna apanya? Sempurna fisiknya, sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya. Ini kata beliau dalam syarah. Dan kitab ini ditujukan buat siapa? Buat atfal, anak-anak. Maka beliau mengatakan anak-anak di sini bukan sekadar anak-anak yang usianya kecil, tapi juga mereka yang sudah dewasa namun masih pemula dalam menuntut ilmu. Dan yang menarik kalau kita baca syarahnya, beliau mengatakan apa? Seperti saya yang masih anak-anak dalam ilmu. Masya Allah. Jadi beliau mengatakan kitab ini adalah kitab yang ditulis untuk para penuntut ilmu pemula seperti saya. Beliau menganggap dirinya sendiri masih atfal dalam ilmu tajwid. Kalau beliau atfal, kita apa dalam ilmu tajwid, begitu kan? Ini luar biasa ketawaduan beliau. Beliau mengatakan kitab ini bukan hanya ditulis buat anak-anak yang muda usianya, tapi juga buat para penuntut ilmu pemula seperti saya, kata beliau begitu. Luar biasa ketawaduan beliau. Kemudian beliau menutup bait syair ini dengan mengatakan arju bihi ayang fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba. Dan aku berharap dengan adanya kitab ini dapat memberikan manfaat kepada para tulab. Tadi disebut murid, sekarang disebut tulab. Tulab itu jamak dari kata talib, yang artinya adalah pelajar, orang yang mengambil sesuatu, mendatangi sesuatu. Ya. Pelajar yang sungguh-sungguh. Orang yang menginginkan ilmu. Dan pelajar itu ada yang pertengahan, ada yang pemula, ada yang akhir. Kapan seorang pelajar disebut pelajar pemula?
Pelajar pemula itu adalah mereka yang belum bisa menyelesaikan masalah. Ya, mereka yang baru mulai belajar. Dan untuk pemula, kebutuhan terhadap guru lebih besar daripada kebutuhan terhadap buku. Buat para pemula itu nggak butuh buku-buku yang banyak. Jadi kalau misalnya ada orang baru mau nuntut ilmu, jangan tanya kitab apa yang harus saya pelajari. Jangan. Kemana saya harus belajar? Itu harusnya. Karena nanti guru sendiri akan memberikan kitab apa yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah pelajar pertengahan. Siapa mereka? Mereka ada yang menggapai sebuah ilmu dan sudah bisa menjadi petunjuk. Mereka sudah bisa mendapatkan beberapa bab ilmu, sudah bisa menjadi petunjuk, sudah bisa diamalkan, sudah bisa mulai diajarkan. Itu adalah pelajar mutawassit, pelajar pertengahan. Dan pelajar pertengahan ini sudah mulai 50-50. Kebutuhan terhadap guru 50%, kebutuhan terhadap buku 50%. Dia harus sudah mulai bisa mengolah kitab. Bukan hanya mengandalkan guru saja. Dan ada yang pelajar muntahi. Siapa mereka? Mereka yang sudah bisa menjabarkan permasalahan secara utuh. Kapan seseorang disebut muntahi dalam Tuhfatul Atfal? Saat dia bisa menjabarkan Tuhfatul Atfal dari awal sampai akhir tanpa bantuan media apapun. Itu namanya muntahi dalam Tuhfatul Atfal. Udah nggak butuh. Kalaupun nggak ada laptop, kalaupun nggak ada buku, kita bisa dijelaskan secara detail dari awal sampai akhir. Itu namanya muntahi dalam Tuhfatul Atfal. Bukan muntahi dalam tajwid ya, dalam Tuhfatul Atfal aja. Makanya nanti ujian akhir seperti itu. Kita harap antum semuanya jadi pelajar muntahi dalam Tuhfatul Atfal. Ya, di sini mubtadi, dalam perjalanan untuk menjadi mutawasid, di akhirnya di ujungnya semuanya jadi muntahi dalam Tuhfatul Atfal. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketika sudah muntahi, ya dalam tanda petik sudah nggak butuh guru, sudah nggak butuh daurah lagi. Sisanya apa berarti setelah daurah ini yang sudah muntahi? Sisanya memperluas wawasan dari kitab. Ya, sudah nggak butuh daurah banyak. Ya, kalaupun daurah ringkas aja. Karena kebutuhan terhadap kitab untuk orang-orang muntahi lebih besar daripada kebutuhan terhadap guru. Begitu. Ya, seperti itu. Wal ajra wal qabula was thawaba. Al ajr, ada al ajr, ada as thawab. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan pahala dua-duanya ya. Al ajr pahala, al thawab juga pahala. Bedanya apa? Kalau ajr itu ganjaran. Sesuatu yang diberikan Allah setelah hambanya melakukan sesuatu. Itu namanya ganjaran. Tapi thawab ini nggak mesti melakukan sesuatu. Pokoknya ini adalah hak prerogatif Allah. Sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya walaupun hambanya tidak melakukan sesuatu. Itu namanya at-thawab. Dan beliau berharap dengan kitab ini beliau mendapatkan ajar. Yang pertama, beliau mendapatkan qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mendapatkan as-thawab. Dan ketika beliau berdoa seperti itu karena menulis kitab ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ajar, mendapatkan qabul, mendapatkan thawab karena kita mempelajari kitab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana beliau berdoa demikian, maka kita juga berdoa demikian. Wallahu taala a'lam. Apakah ada yang ingin ditanyakan bagian muqaddimah ini sebelum nanti kita masuk ke bab nun sakinah dan tanwin? Dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau tanya, silakan. Masalah basmalah ya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kalau sebelum baca surat At-Taubah diharamkan begitu? Ya. Baik. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah kalau di luar sholat secara umum. Kecuali apabila kita membaca Al-Qur'annya dari awal surat At-Taubah. Apabila kita membaca awal surat At-Taubah, maka makruh mengawalinya dengan basmalah.
Makruh mengawali dengan basmalah. Sebagian ulama mengatakan haram. Betul, sebagian ulama mengatakan haram. Alasannya apa? Alasannya adalah tauqifi. Karena Nabi SAW tidak melakukannya. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW atau para sahabat telah sepakat setelah suratul Anfal tidak ada lafaz basmalah dalamnya. Langsung ke awal surat. Oleh karena itu, mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa membaca basmalah terlarang sebelum awal surat At-Taubah. Karena memang tidak dilakukan Nabi dan disepakati oleh para sahabat tidak ada basmalah. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Kemudian di antara alasan yang lain, ini alasan tambahan saja, bahwa At-Taubah berbicara tentang perang. Namun nanti nggak masuk kalau kita baca surat tengah At-Taubah. Alasan yang ketiga tadi, alasan tambahan tadi nggak masuk kalau kita baca tengah surat At-Taubah. Tengah surat At-Taubah ini masih perang nggak? Masih perang. Bukan awal surat At-Taubah lah. Ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Boleh nggak kita baca basmalah dulu? Kalau kita bacanya tengah surat At-Taubah. Jawabannya boleh. Sebagaimana kita baca tengah-tengah surat yang lain. Tengah surat Al-Baqarah, ada basmalahnya nggak? Nggak ada. Boleh nggak baca basmalah? Tetap sunnah bahkan. Tengah surat At-Taubah, ada basmalahnya nggak? Nggak ada. Tapi boleh nggak baca basmalah? Tetap boleh, tetap sunnah. Tidak masalah. Yang tidak boleh hanya di awal At-Taubahnya saja. Ya, demikian. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan di awal At-Taubahnya haram, di tengah At-Taubahnya makruh. Tapi kebanyakan ulama berpendapat di awal At-Taubahnya makruh, di tengahnya sunnah, tetap sunnah. Demikian. Allah Ta'ala. Dipersilakan apabila masih ada yang tanyakan. Surabaya apa? Surabaya berarti As-Surabayawi biasanya. Pak ditambahin. Gimana? Boleh insya Allah. Ntar saya kirim juga rekaman santri. Rabbana fa'na. Dengerin aja supaya nanti ikutin ya. Ini doa tapi versinya enggak versi hadis. Bukan versi hadis, ada yang diubah karena menyesuaikan syair. Darurah li syiar. Ya. Lafaz hadisnya kan Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Cuma dibuat jadi syair menjadi baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina biwaffiqna tambahan ini. Kalau ini nggak ada hadisnya, terus hadisnya sampai tadi. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina. Amin ya rabbal alamin. Punten tolong dikirim teks dan audionya katanya. Audio nanti rekaman sendiri siapa atau rombongan sengaja rekaman ya. Yang suaranya enak-enak. Tapi aku suaranya enak sebenarnya ini.
Cid kalau yang ikhwan ya. Munsyid ya. Cid sama Rifki ya. Cid, kaman Cid ya. Yang bagus. Tadi kasih lambang Karim bil Quran. Presiden Sugeng. Ya. Insyaallah nanti kirim teksnya, nanti ada yang tuliskan teksnya. Tulis teksnya aja di situ. Antum hafal nggak teksnya? Tulis tangan ya, tulis pakai laptop nggak bisa antum ya? Oh nggak bisa tulis pakai laptop, udah nggak apa-apa. Tulis tangan aja nggak apa-apa. 835 ada pertanyaan 835. Dalam ujian diroyah, apakah akan ditanyakan ujian diroyah itu muntahi berarti kan? Untuk mendapatkan atau untuk menguji bahwa antum benar-benar pelajar muntahi dalam Tuhfatul Atfal. Maka apa yang diujikan dari awal daurah sampai akhir daurah itu semuanya diujikan. Jadi jangan ada yang pilih-pilih. Pokoknya pertama kali antum datang daurah sampai akhir penutupan daurah itu yang akan diujikan. Bagian mana? Ya tergantung, kan yang namanya soal nggak mungkin ya semua ada dipilah-pilih. Pokoknya semuanya. Soalnya mana aja? Ya pokoknya semuanya aja. Walaupun soalnya sedikit, mudah-mudahan bisa merangkum semuanya. Begitu. Harapannya muntahi pokoknya intinya. Ya. Kenapa? Pakai. Kok nggak ada apa-apa terusan? Iya. Apakah ada pengganti kalimat sedekah? Yang nggak perlu diganti, sedekahul azim aja. Kenapa harus diganti? Sedekahul azim nggak pas. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Qul sadaqallah. Dalilnya Al-Quran. Qul sadaqallah. Ada yang mengamalkan? Nggak ada. Misalnya Hasan Al-Basri. Ulama salaf. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala diriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri ketika selesai beliau itu kan ahli tafsir. Ketika beliau akan baca tafsir, misalnya beliau tafsir idza jaa nasrullahi wal fath sadaqallahul azim. Maka beliau senantiasa mengucapkan seperti itu. Maka tidak masalah. Tidak masalah mengucapkan sadaqallahul azim. Begitu ya. Apakah ada soal evaluasi penekanan untuk mempermudah ujian? Mempermudah ujian pokoknya pahami dari awal sampai akhir. Insya Allah ujian jadi mudah. Ya, gimana caranya supaya ujian mudah? Pahami masalah tajwid Tuhfatul Atfal dari awal sampai akhir. Insya Allah soal menjadi mudah. Kalau nggak paham, ya latihan setiap pekan pun kalau nggak paham, nggak menjadi mudah. Jadi hafal tapi nggak jadi mudah. Itu namanya bisa menghafal jawaban, tapi tidak memahami pertanyaan. Jangan menghafal jawaban, tapi pahami pertanyaan dan jawaban dengan baik. Begitu, ya. Jadi kalau kita sudah paham, bagaimanapun bentuk soalnya kita bisa menjawab. Tapi kalau kita hanya menghafal jawaban, kalau bentuk soalnya diubah sedikit, kita akan lupa. Begitu, ya. Jadi jangan hafalkan soal dan jawaban, tapi pahami soal dan jawaban. Dipersilakan, ini ada yang bertanya, Ustadzah Wati, Ummu Hanif, dipersilakan. Silakan Ustadzah. Ya, silakan ambil tanyakan. Enggak jelas suaranya. Suaranya enggak jelas Ustadzah, afwan. Ini saya volumenya sudah full, tapi enggak jelas suaranya. Assalamualaikum. Jelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, alhamdulillah. Silakan. Nah, anak kan udah ngajar Ustaz. Ngajarnya Iqra. Sudah ngikuti cara Ustaz ngajar misalnya yang semua dari sifat, dari makhorijulnya dari awal. Yang biasanya kami tidak seperti itu ngajarnya. Nah, untuk basmalah dan ta'awudnya apakah kami mengajarkannya itu langsung dengan huruf-huruf mengajarkan betul-betul tajwid gitu loh dari basmalah dan ta'awudnya, karena kan mereka baru Iqra, itu juga lama, mereka butuh waktu lama untuk bisa memperbaiki itu. Jadi basmalah dan ta'awudnya apakah betul-betul sudah diperbaikin gitu loh Ustaz? Kalau untuk masalah isti'adzah dan basmalah itu bebas-bebas aja ya, mau langsung diperbaiki di situ atau tidak. Tapi kalau misalnya memberatkan, misalnya huruf per huruf saja masih sulit, ya jangan dikasih isti'adzah dan basmalah yang diperbaiki. Nanti khawatirnya mereka malah jadi nggak mau belajar lagi gara-gara isti'adzah sama basmalah misalnya diperbaiki terus. Kan ada sebagian orang yang begitu ya. Sekarang kita belajar a'udzu. Misalnya 2 bulan a'udzu nggak balik-balik. Ya ntar mereka bosan jadinya nggak belajar. Ya mendingan belajar Iqra-nya dulu. Iqra 1, Iqra 2. Yang penting a'udzu sama basmalahnya kita contohkan yang benar.
Yang penting mencontohkannya benar. Begitu. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara a'udzu nggak selesai, akhirnya yang asalnya satu halaqah 10 orang tinggal tersisa 1 orang. Ya, tinggal tersisa 1 orang mentornya doang. Nah, Ustaz. Ya, begitu. Jazakumullah khairan. Seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kan Nabi tidak mengamalkan sadaqallahul azim. Tidak semua yang tidak diamalkan Nabi itu terlarang. Tidak semua yang tidak diamalkan Nabi itu menjadi otomatis terlarang. Ini kaidah hukumnya bukan seperti itu. Ada kitab yang berjudulnya Mas'alatut Tark. Jadi masalah-masalah yang ditinggalkan Nabi itu ada kaidah usul fikihnya. Enggak semua yang tidak diamalkan Nabi itu. Contohnya, tarawih 23 rakaat. Nabi kalau tarawih berapa rakaat? Nabi itu kalau tarawih enggak tentu. Jumlahnya tidak tentu. Jarang lebih dari 11 kata Aisyah. Jarang lebih dari 11. Berarti kemungkinan lebih pernah enggak? Pernah. 13 rakaat sebagaimana riwayah Ibnu Abbas. Kadang 13. Kadang 11, kadang 13. Pernah 23? Enggak ada riwayat Nabi selawat tarawih 23. Tapi kenapa Sayyidina Umar ibn Al-Khattab berani-berani melakukannya? Karena apa yang tidak dilakukan Nabi bukan artinya terlarang. Tidak otomatis terlarang. Yang tidak dilakukan Nabi artinya tidak otomatis terlarang. Bahkan kemudian mayoritas ulama berpendapat tarawih 23. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Bukan 23, 39. Wah, berani-beraninya Imam Malik 39. Tidak dilakukan Nabi, tidak dilakukan sahabat, beliau berfatwa 39. Berani-beraninya Imam Malik. Bukan Imam Malik yang kelihatan berani seperti itu. Kitanya nggak paham apa yang dilakukan oleh Imam Malik. Jadi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis terlarang. Nanti kalau misalnya yang tidak dilakukan Nabi otomatis terlarang, syariat Islam habis semua. Kenapa? Karena berarti fatwa ulama nggak diamalkan, fatwa sahabat nggak diamalkan, fatwa imam madhab nggak diamalkan. Habis, syariat Islam habis. Ya. Jadi syariat Islam itu tidak dibangun atas dasar Nabi melaksanakan atau tidak. Hukum Islam itu ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya Sunnah. Nah, domainnya apa yang diamalkan Nabi itu Sunnah. Tapi apakah hukum Islam hanya itu? Bukan. Ada hukum yang ketiga, ijma'. Ada hukum yang keempat, qiyas. Ada hukum yang kelima, masalih mursalah. Ada hukum yang keenam, istihsan. Ada hukum yang ketujuh, istishab. Ada hukum yang ke-8, urf. Ada hukum yang ke-9, banyak sekali. Ada sampai 15 hukum. Sandaran hukum Islam itu sampai 15. Bahkan lebih. Belum kalau kita kaji qawaid, usul fiqh dan lain sebagainya. Maka kita akan memahami fatwa-fatwa para ulama kalau kita memahami semua itu. Kebanyakan kita memahami bahwa hukum Islam hanya Quran Sunnah. Yang tidak ada Qurannya, tidak ada Sunnahnya, bukan hukum Islam. Ini adalah kekeliruan yang sangat besar. Fatal. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Ulama Ahlus Sunnah, tidak ada yang berpendapat bahwa hukum Islam hanya Quran dan Sunnah. Tidak ada. Orang yang berpendapat bahwa hukum Islam hanya Quran dan Sunnah saja, ini adalah orang-orang yang tidak paham Islam itu sendiri. Nggak ada kitab fikih atau kitab usul fikih yang mengatakan hukum Islam hanya Quran Sunnah. Nggak ada. Jadi itu orang-orang zaman sekarang yang nggak paham usul fikih. Bahkan ada sebagian orang zaman sekarang mengatakan usul fikih itu hanya akan merusak syariat Islam karena menambah-nambahin hukum. Wah, ini orang yang nggak paham sekali. Jahilnya murakkab berarti. Jahilnya itu super jahil gitu ya. Udah jahil, nggak paham bahwa dia jahil, dan dia merasa orang yang lain jahil dan dia yang pintar. Parah banget. Begitu ya. Jadi seperti itu. Harus paham. Jadi hukum Islam itu tidak berdasarkan ada hadisnya nggak. Bahkan kadang-kadang kok hadisnya A, ulama fatwanya B ya. Kok bisa begitu ya? Ya karena antum nggak paham apa yang dipahami ulama. Makanya saya punya grup fikih. Pengasuhnya itu Syekh Ahmad Al-Makrani, pengajar fikih Syafi'i di Mekah. Di Masjidil Haram. Beliau pengajar Masjidil Haram. Ada yang nanya, "Syekh, kok hadisnya A, ulama Syafi'iyah berpendapat B? Kenapa mereka, para ulama kok bisa seperti itu?" Apa jawaban sayanya? Karena mereka ahli fikih. Sederhana jawabannya kayak gitu. Karena mereka fuqaha. Kok bisa begitu? Ya karena mereka fuqaha. Antum nggak paham karena antum juhala. Karena antum orang jahil, orang yang nggak paham. Jawabannya sederhana, karena mereka fuqaha. Gitu, sederhana sekali jawaban dia. Kalau dijelasin panjang butuh waktu beberapa jam bisa jadi kan. Ya, jawabannya singkat. Nanti ujian riwayah dan diroyah. Kalau ujian riwayah itu silakan setoran. Ya, riwayah itu silakan setoran saja. Langsung yang sudah hafal dari awal sampai akhir silakan setoran. Kalau diroyah nanti ada 2.
Ujiannya ada 2, ada ujian tulis. Ujian tulisnya esai atau PG tergantung mood saya. Yang kedua ujian lisan yang lulus ujian tulis. Begitu. Bisa kalau ujian tulis dan ujian lisan, kalau kemarin Jazariyah bisa online kok, yang jauh, yang di luar Jabodetabek. Tapi kalau yang Jabodetabek diusahakan yang lulus ujian tulis datang. Kalau ujian tulis bisa di rumah masing-masing, insya Allah, nggak masalah. Silahkan, ini siapa? Tulisannya Alif C Wow. Bunda Ice kah? Atau siapa ini? Silakan. Saya Ustaz. Oh, kok laki-laki? Siapa ini? Bacanya apa ini? Ajo. Ucu. Oh, Ucu. Ucu. Pakai Hamzah. Ustaz Ucu. Atasnya jangan pakai alif. Iya. Kalau alif enggak ada ini, alif. Ya, pakai Hamzah. Ucu. Khair. Dan pakai waw. Atau kalau enggak alif waw, C waw. Ucu. Kalau ini bacanya masih belum ini. Bahkan jadi A ini, Acu. Ya. Ya, syukron. Afwan. Ustadz, ini untuk membaca basmalah, misalnya ketika membaca dua ayat, ayatnya berbeda suratnya, sebaiknya itu baca basmalah dua-duanya atau enggak? Sebaiknya jangan baca satu ayat. Kalau suratnya beda, sebaiknya jangan baca satu ayat. Kurang bagus. Baca Al-Quran itu harus per tema. Ya. Temanya tema apa? Satu tema itu kita tuntaskan dulu. Kalau misalnya pindah, boleh baca basmalah, boleh. Apakah mesti? Tidak. Boleh nggak baca basmalah lagi? Kalau pindah surat atau pindah tema, boleh baca basmalah lagi, silahkan. Tapi tidak mesti. Jadi yang afdol itu adalah baca Al-Quran per tema, selesaikan. Kalau kita mau pindah surat yang lain dengan tema tertentu, kita gunakan tema tersebut. Jangan sampai kita satu. Kisahnya belum selesai, itu kurang beradab dalam baca Al-Quran. Kurang beradab dalam baca Al-Quran. Begitu. Misalnya, kalau kita baca di acara pernikahan, biasanya kan ngambil ini, ngambil itu. Sebaiknya cukup satu tema saja, dalam satu ayat, dalam satu surat, afwan. Atau misalnya kalau pernikahan, baca saja surat At-Tahrim dari awal sampai akhir, udah selesai. Lengkap. Daripada baca satu ayat, tapi nggak tuntas temanya. Wallahu ta'ala. Begitu. Baik, kita sudah hampir jam 10 tapi belum istirahat, harusnya 9.30 istirahat. Kita sekarang istirahat terlebih dahulu. Fadal. Afwan ya, nanti pertanyaan setelah istirahat. Setelah istirahat, boleh kalau mau tanya ketika waktu istirahat. Yang penting kita istirahat dulu. Fadal, dapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, setelah ini akan ada coffee break. Sekitar 15 menit. Bagi yang merehati dipersilakan agar kembali bersemangat. Nanti kita akan